penting teman-teman sekalian, kalau kamu kepengen amal ibadahmu diterima sama Allah, maafkan kesalahan orang lain padamu. Maafin. Mantan suami ustazah, maafin aja. Halo yang punya mantan, mantan ipar ustazah, dulu nyakitin banget, maafin aja. Maafin aja. Dimaafin bu. Apalagi jika yang berbuat salah padamu, yang menurutmu menyakitimu adalah orang-orang yang terdekat denganmu, saudaramu sendiri, kerabatmu sendiri, bahkan orang tua sendiri, bahkan anak sendiri, bahkan suami sendiri. Maafin. Jangan taruh dendam kepada siapapun. Maafin. Ibu-ibu saudariku sekalian, atas nama cinta saya sampaikan padamu bu, kita nggak punya ibadah yang lain untuk kita harapkan jadi bekal di akhirat kalau bukan ibadah kita sendiri di atas muka bumi ini. Kalau kemudian ibadahmu menjadi ditolak Allah hanya karena kamu tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, alangkah ruginya dirimu sendiri. Ibadah yang mana yang mau kamu bawa menuju Allah? Jika bahkan kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain hingga akhirnya seluruh ibadahmu ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya sampaikan, kalau kamu sayang sama diri kamu, coba sekarang ingetin siapapun aja yang kamu masih naruh dendam di dalam hatimu kepadanya, katakan sekarang juga, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan dia. Sayangi sholatmu, jangan biarkan sholatmu ditolak Allah. Sayangi puasamu, puasa itu lapar, jangan biarkan puasamu ditolak Allah. Sayangi tahajudmu, tahajud itu ngantuk, jangan biarkan ia ditolak sama Allah. Sayangi sedekahmu, sedekah itu berat, bukan begitu? Sedekah itu berat, masa sudah segitu beratnya kemudian ditolak sama Allah begitu aja hanya karena kamu tidak bisa memaafkan kesalahan seseorang? Jangan mau begitu. Maka mulai sekarang juga, siapapun yang namanya masih kamu ingat dengan dendam, katakan pada dirimu sendiri, saya sudah memaafkan dia. Ya Allah, saksikanlah sekarang juga saya sudah memaafkan dia. Setuju? Maafin semuanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang ketiga, kenapa kamu mesti maafin salah orang? Yang pertama tadi biar gak lupa. Biar kenapa? Biar hatimu tenang, biar hidupmu damai. Sebab dendam-dendam akan mengotori ruang hatimu sehingga membuat emosimu gak stabil, membuat hatimu berantakan hanya gara-gara sampah-sampah dan dendam-dendam yang ada di dalam hati. Yang kedua, kenapa kita mesti maafin salah orang? Agar ibadah kita diterima Allah. Sebab Allah gak mau menerima ibadah dari seseorang yang hatinya masih menyimpan dendam kepada seorang hamba Allah yang beriman. Yang ketiga, kenapa kita mesti memaafkan? Agar rahmat Allah, ijabah doa, bahkan cinta dan kasih sayang
yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke atas muka bumi ini, kamu berhak mendapatkannya. Sebab seperti yang Nabi Muhammad ceritakan kepada tentang rahmat yang Allah turunkan berguyur banyaknya, sangat deras pada bulan Ramadan nanti. Pada bulan Ramadan nanti ada beberapa kelompok orang yang tidak bisa menerimanya. Siapa mereka? Anak durhaka sama orang tua, mudminul khamr, pecandu minuman keras, dan diantaranya juga adalah seseorang yang di hatinya masih menyimpan dendam kepada satu saja hamba Allah, apalagi kalau banyak. Satu aja orang yang tidak kamu maafkan, rahmatnya Allah yang turun deras pada bulan Ramadan itu gak bisa kamu dapat. Lah kalau Ramadan aja yang hujan rahmatnya deras kamu gak bisa dapat, apalagi di waktu-waktu yang lain, apalagi di saat-saat seperti sekarang nih. Teman-teman sekalian, ini saat kita majelis seperti ini adalah saat dimana Allah banyak menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya yang hadir di majelis tersebut. Ini saat sekarang turun banyak hujan rahmatnya Allah, yang sampai-sampai diceritakan kalau kita berdiri dari majelis, malaikat kemudian laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya, angumu maufurina lakum, wahai hamba-hambaku, bangunlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah aku ampuni. Kita kalau berdiri dari majelis rontok dosa-dosa kita, tapi ada yang berdiri dari majelis dosanya tetap juga. Tapi ada yang di saat yang lain dituruni hujan rahmatnya Allah, dituruni hujan kasih sayangnya Allah, dia tetap kering aja. Hujan tersebut gak sampai kepada dia. Kehalangan sama apa? Kehalangan sama dendam yang ada dalam hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, unduru hatta yasalaha, malaikat ama yang dia jangan turunin, tungguin sampai dia bisa maafin salahnya orang. Selagi dia belum bisa memaafkan kesalahan hambaku, maka rahmatku terhalang darinya. Serem banget teman-teman. Bagaimana ceritanya kalau kamu sampai mati dalam keadaan membawa kebencian tersebut? Saya khawatirnya Allah menolakmu. Saya khawatirnya Allah tidak berkenan membukakan pintu rahmatnya untukmu. Saya khawatir Allah mengusirmu sehingga kamu tertolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya disebabkan karena dendammu kepada seorang dari hamba Allah ta'ala. Sayangi dirimu, sayangi dirimu. Biarkan rahmat Allah jatuh padamu, biarkan kasih sayang Allah mengenaimu, biarkan ampunan Allah datang padamu, biarkan husnul khatimah tiba padamu di saat akhir kehidupanmu. Maafkan salah orang, maafkan salah orang. Kamu penting, karenanya penting bagimu memaafkan salah orang lain. Gak ada yang segitu pentingnya sampai mengalahkan kepentinganmu atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Maafin aja, maafin aja.
Gak ada yang segitu pentingnya sampai bisa menghalangkan kepentinganmu atas rahmatnya Allah. Penting bagimu dapat rahmatnya Allah. Karenanya maafkanlah. Jelas? Jelas? Maafin? Maafin? Semuanya tanpa terkecuali, termasuk pelakor itu. Maafkan, insya emosinya. Yang kedua, maafkan agar amal ibadahmu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kesian kalau sampai dirimu tidak dirahmati Allah. Kesian kalau sampai kamu enggak dapat ampunan dari Allah. Seolah Allah hendak mengatakan, kamu mau ampunan dariku, ampunilah hamba-hambaku. Selagi kamu belum memaafkan kesalahan orang padamu, bagaimana mungkin aku akan dapat memaafkan kesalahanmu? Fa'fu anhum wasfah, kata Allah dalam Al-Quran kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Wa'fu anhum wasfah, maafkan salah orang lain kepadamu wahai Muhammad, wasfah, dan maklumi sajalah mereka semuanya. Maklumi semua. Orang bikin salah maklumi aja. Kita kalau ada dalam posisi dia juga belum tentu gak bikin salah. Maafkan. Apalagi mengingat bahwa salah kita juga gak dikit. Betul? Salah kita juga gak sedikit. Baik salah kepada orang lain ataupun salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kamu berharap ampunan Allah turun padamu, maka ampunilah kesalahan orang lain padamu. Yang terakhir, kamu harus memaafkan kesalahan orang, sebab tak ada yang dapat berbuat apapun padamu kecuali dengan izin Allah. Kamu harus pahami itu. Walaupun kelihatannya si fulan yang jahat, si fulanah yang fitnah, si fulanah yang telah menipu, si faltan yang telah berkhianat, si fulan yang telah membohongi saya, si fulan yang telah merebut hak saya, si fulan yang telah mengambil apa yang seharusnya menjadi milik saya. Pada ujungnya tak ada yang dapat berbuat apapun kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Tak ada yang dapat terjadi padamu kecuali semuanya sudah ditakdirkan Allah. Tak ada yang dapat terjadi kecuali semuanya dari Allah. Al khair wasyarr kulluhu minallah. Baik buruk sumbernya adalah datang dari Allah. Ketika kamu tidak dapat memaafkan kesalahan orang, itu artinya sama saja dengan kamu tidak terima dengan takdirnya Allah. Kamu ketika tidak bisa memaafkan kesalahan orang, sama saja dengan kamu gak terima sama takdirnya Allah. Siapa dirimu? Kita hanyalah hamba. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi, tidak akan terjadi. Maka apapun yang terjadi semuanya dari Allah, semuanya dari
Allah. Tapi ustazah, perlakuan dia menyakitkan. Saya mengerti. Sombong Allah kasih dalam kehidupan kita kepahitan-kepahitan. Bu, kita semuanya nih pesakitan. Hati kita banyak dikuat ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya kemudian sakit. Ketika dia sakit, sama ibunya dibawa ke dokter. Apa yang dilakukan dokter? Dikasih pil pahit. Kita juga sama. Ini kalau kita dibiarkan mengikuti hawa nafsu, apa yang terjadi semuanya sesuai dengan kepengenan kita. Gak ada yang nipu kita, gak ada yang bohongin kita, gak ada yang hianatin kita, gak ada yang kita rasa menyakiti hati kita gitu. Gak ada yang pernah berkata kasar kepada kita, semua muji kita, semua sombong kita bakalannya. Kita gak akan ngerti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati. Biar kita gak sombong, biar kita gak terus-terusan punya penyakit bernama kesombongan dalam diri, Allah kasih dalam kehidupan kita pil-pil pahit macem-macem, berupa sakit, berupa miskin, berupa ditinggalkan orang yang kita sayangi, berupa difitnah orang, disakiti orang, direbut hak kita oleh orang lain. Semuanya adalah cara Allah mengingatkan kamu di atas muka bumi adalah hambaku. Ikutilah skenario dariku, berperanlah menjadi hamba yang baik untukku. Sebab tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebab Allah yang menganugerahkan kepada kita kehidupan di atas muka bumi ini. Liyabluwakum, Allah mau lihat, Allah mau menguji siapa di antara kita yang dapat selalu menjadi hamba Allah yang baik. Itu ujian-ujian dariku, kata Allah. Aku mau lihat kamu kalau dipuji gimana. Oh, oke, senang. Kalau dicaci gimana? Oh, mau sakit hati, mau sakit hati. Oh, ternyata kamu belum segitunya jadi hambaku yang baik. Diuji lagi sama Allah. Kemudian kamu terus belajar, kamu terus belajar, kamu terus belajar. Cara Allah untuk meninggikan derajat kita, cara Allah buat menyehatkan kita. Bu, kalau kamu gak terima sampai gak memaafkan kesalahan orang lain, artinya kamu gak lulus ujian. Itu sama aja kayak begini loh. Kamu datang ke dokter, sama dokter dikasih pil pahit, kemudian kamu bilang, dokter ini ada masalah apa sama saya? Kenapa kok saya datang ke dokter malah dikasih pil-pil pahit? Dokter punya masalah apa sama saya sampai saya disuruh menenggak pil pahit semacam ini? Sama dokternya disuntik, dia malah marah-marah. Dokter kok sembarangan banget nyuntik saya? Dokter ini punya masalah apa sama saya? Kenapa dokter gak sayang sama saya? Dokternya bilang, kamu gila bagaimana nih? Saya ini nyuntik kamu biar kamu sehat. Saya ini ngasih pil-pil pahit dalam hidupmu biar kamu kuat. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesekali menyakiti kita, nyuntik kita. Sesekali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pil-pil pahit dalam kehidupan kita, adalah untuk menyehatkan kita, biar kita nggak takabur, biar kita nggak sombong, biar kita nggak ujub sama diri kita, biar kita nggak merasa seolah di awang-awang. Allah lagi mau mengingatkan kita, kamu hanyalah hambaku, ikutlah dengan aturan dariku. Maka teman-teman sekalian, siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu, maafkanlah.
itu bagian dari adabmu kepada Allah, sebab tak ada yang dapat melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Apapun yang terjadi, semuanya terjadi dengan takdir Allah. Dan semua takdir Allah itu indah. Semua pil-pil pahit yang Allah berikan dalam kehidupan, tujuannya adalah untuk membuatmu lebih sehat, untuk membuat imanmu lebih kuat. Maka merendahlah kepada Allah, kemudian ucapkanlah, ya Allah, saksikanlah saya sudah mengerti, karenanya saya maafkan siapapun yang pernah berbuat salah pada saya. Saya sudah memahami ya Allah, tak ada apapun dapat terjadi kecuali dengan izin-Mu. Semua adalah bagian dari takdir-Mu. Saya memaafkan semuanya sebab saya ingin menjadi seorang hamba yang menerima apapun saja takdir-Mu ya Allah. Raditu billahi robba. Aku ridho ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Sampai sini faham? Bukankah ketika kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah kurang adab kepada Allah? Itu adalah, mohon maaf, kekurang ajaranmu kepada Allah. Bisa-bisanya yang datangnya dari Allah kamu tidak memaafkannya. Bukankah ujungnya semua dari Allah juga? Maka yuk, bisa maafin semuanya, sebab kita hambanya Allah. Kita faham tak ada apapun dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka sepahit apapun takdirnya Allah kita rasa, kita hanya akan berkata raditu billahi robba. Kami ridho ya Allah atas apapun yang menjadi takdir-Mu. Raditu billahi robba. Maka yuk, berbekal kepada 4 hal yang sudah saya sampaikan padamu. Ini hasil pemikiran cukup lama teman-teman, karena sama seperti dirimu, saya juga belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan 4 formula yang sudah saya sampaikan padamu benar-benar membuat hati saya lega untuk bisa memaafkan kesalahan orang pada saya. Apalagi mengingat bahwa saya pun juga punya banyak kesalahan, baik kepada hamba-hambanya Allah ataupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya yuk, sebagaimana formula ini bermanfaat bagi saya untuk membuat saya mudah memaafkan kesalahan orang, semoga ini pun juga dapat menjadi formula yang mencukupimu untuk menjadikanmu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita baca suratul Fatihah, kita minta semoga ilmu ini tidak menjadi sesuatu yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi menjadi sesuatu yang kita simak dengan kedua telinga kita. Kita dengarkan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh pemikiran kita. Kemudian Allah jadikan sebagai cahaya yang menerangi hati kita. Dengannya kita akan menghadapi segala macam kegelapan di atas muka bumi ini. Kita sudah memiliki cahayanya insya Allah, cahaya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga di masa-masa ke depan
ketika nanti di malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan ampunan, kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ketika nanti di malam pertama Ramadan Allah memandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh cinta, semoga apa yang kita lakukan dari memaafkan kesalahan orang lain pada hari ini akan menjadi penyebab ketika Allah memandang hambanya dengan pandangan penuh cinta, kita termasuk di antara yang dipandangnya dengan pandangan penuh cinta. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Baca bersama-sama.